Ada seorang laki-laki yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau ini adalah tauladan banget. Saya ngefans banget sama ini sahabat. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab al-Khair. Beliau itu terkenal dengan apa? Keindahannya, ketampanannya. Bahkan beliau termasuk sahabat yang wajahnya mirip dengan Rasul. Bayangin gantengnya segimana. Sahabat Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala sebelum masuk Islam, beliau adalah anak kesayangan ibunya. Anak kesayangan ibunya sampai-sampai sahabat Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair ini diberikan apapun yang dia mau. Bayangin, satu kota Mekah kalau Mus'ab bin Umair lewat tahu dari harumnya. Baju nggak mau sama. Di kota Mekah kalau ada orang yang memiliki baju yang sama, beliau memiliki baju yang berbeda. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Keindahannya, ketampanannya, kerapiannya, fashionnya, modisnya luar biasa hebat. Sahabat Rasul namanya siapa? Mus'ab al-Khair atau Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum. Enggak sejalan, ajarin. Bukan enggak sejalan, ditahdzir. Wah, ini enggak benar ini. Jangan diikutin. Ajarin. Kami butuh bimbingan. Ajarin. Itu sifat Rasulullah. Azizun alaihi ma'anitum. Kalau ada yang maksiat, Rasulullah yang sedih. Harisun alaikum, berusaha gimana caranya. Makanya Rasulullah SAW ketika didatangi satu jenazah, Rasulullah menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuat kau menangis? Kata Rasulullah, jenazah yang barusan lewat. Dicari tahu, dikirain jenazah sahabat siapa gitu, sampai Rasulullah menangis. Ternyata jenazahnya Yahudi. Ditanya, kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, saya sudah kelewat. Harusnya ada kesempatan untuk menjadikan dia ahli surga. Tapi udah kelewat, makanya itu yang membuat saya sedih. Orang sampai masuk neraka Rasulullah nggak mau, bukan malah disyukurin. Orang nggak bisa, orang nggak bisa masuk surga itu disyukurin. Itu bukan akhlaknya Rasulullah. Karena dakwah artinya mengajak. Mengajak itu bukan memaksa, tapi mengajak, masih tahu ini yang baik, ikutin dong. Jangan sampai enggak. Kalau enggak, ikutin dong. Masih tetap nolak, dakwah lagi, nolak lagi, dakwah lagi. Dakwah mengajak. Mengajak itu harus mengajak, bukan menghukum. Allah. Ada pertanyaan yang masuk, Habib. Adakah figur atau sahabat Nabi atau kisah sahabat Nabi yang masih muda yang bisa dijadikan inspirasi untuk anak-anak muda di zaman sekarang, Habib? Ada seorang laki-laki yang bernama Mus'ab bin Umair. Beliau ini adalah tauladan banget. Saya ngefans banget sama ini sahabat. Siapa namanya? Mus'ab bin Umair. Mus'ab al-Khair. Mus'ab bin Umair adalah sahabat Rasulullah SAW yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Baju nggak mau sama. Di kota Mekah kalau ada orang yang memiliki baju yang sama, beliau memiliki baju yang berbeda. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Keindahannya, ketampanannya, kerapiannya, fashionnya, modisnya luar biasa hebat. Sahabat Rasul namanya siapa? Mus'ab al-Khair atau Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala sebelum masuk Islam, beliau adalah anak kesayangan ibunya. Anak kesayangan ibunya sampai-sampai sahabat Rasulullah SAW Mus'ab bin Umair ini diberikan apapun yang dia mau. Bayangin, satu kota Mekah kalau Mus'ab bin Umair lewat tahu dari harumnya. Artinya apa? Dia punya parfum, dia punya minyak wangi, gak dimiliki oleh semua orang di kota Mekah. Jadi dia punya parfum itu khusus, dia beli untuk dia. Jadi orang tahu kalau yang lewat ini adalah Mus'ab bin Umair. Baju nggak mau sama. Di kota Mekah kalau ada orang yang memiliki baju yang sama, beliau memiliki baju yang berbeda. Itulah sahabat Rasulullah SAW. Keindahannya, ketampanannya, kerapiannya, fashionnya, modisnya luar biasa hebat. Sahabat Rasul namanya siapa? Mus'ab al-Khair atau Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Sampailah pada satu masa dia mengenal Rasulullah, mengenal agama Islam. Saat itu beliau mau hijrah. Beliau yakin, beliau mantap. Di saat semua orang datang ke tempat Darul Arqam, Ibni Abil Arqam, beliau ikut datang, mendengar apa yang telah datang dari Rasulullah SAW. Akhirnya beliau masuk Islam. Ketika masuk Islam ketahuan sama ibunya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, bahkan dikeluarin dari rumahnya. Rasulullah SAW utus beliau ke kota Madinah untuk mengajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah.
Rasulullah SAW, singkat cerita, Rasulullah hijrah. Rasulullah SAW perintahkan beliau untuk ikut dalam beberapa peperangan, dan di dalam peperangan Uhud beliau wafat. Di dalam peperangan Uhud beliau wafat. Yang membunuh beliau namanya Ibnu Qami'ah. Ketika Mus'ab bin Umair beliau meninggal, sahabat Rasulullah SAW, Ibnu Qami'ah ini mengatakan, qataltu Muhammadah, aku telah bunuh Muhammad. Karena dia pikir yang dia bunuh Nabi Muhammad, padahal sahabat Mus'ab bin Umair. Dan ketika itu ikhwani, Muslim, sufuf pasukan Muslim ketika itu terpecah belah. Kenapa? Karena otak mereka nggak nyambung lagi. Orang Nabi Muhammadnya udah meninggal, mau ngapain berjuang? Mendingan mati sekalian bareng-bareng sama Rasulullah. Sebagian lagi mengatakan kalau Rasulullah meninggal, kami akan berjuang untuk agamanya Rasulullah. Padahal yang terbunuh adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala. Setelah peperangan, Rasulullah SAW saksikan Mus'ab bin Umair, Rasulullah menangis. Kenapa? Karena beliau memiliki kafan yang kalau ditarik ke kepala, kakinya kelihatan. Kalau ditutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Rasulullah mengatakan, wahai Mus'ab. Ketika Rasulullah SAW melihat kancing daripada bajunya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah melihat ketika Sayyidina Mus'ab berjalan di kota Madinah, kancing yang digunakan adalah dari duri. Yang dulunya dari emas, sekarang dari duri. Kata Rasulullah SAW sambil menangis, Rasulullah katakan, aku tidak melihat pemuda yang lebih rapi, lebih indah pakaiannya, parfumnya, dan lain sebagainya seperti kamu di kota Mekah, wahai Mus'ab. Tapi ketika meninggal, beliau tinggalkan semuanya untuk Allah, untuk Rasulnya. Boleh cari tahu teman-teman, sahabat Nabi namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala. Beliau adalah sahabat yang patut dicontoh di dalam hijrahnya sekaligus gitu, kafah, bukan setengah-setengah. Ikut hijrah, ikut biar sama kayak anak-anak hijrah. Samanya apa? Samanya handphonenya doang, samanya penampilannya doang, samanya sepatunya doang, samanya sepedanya doang. Jangan begitu. Jadi ikutin keagamaannya, ikutin bagaimana mereka bisa mengajak orang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat indah sekali Habib kisahnya dan sangat menginspirasi pastinya. Semoga Habib berkenan untuk kedepannya bisa mengisi kisah-kisah sahabat Nabi di MRBJ TV, insya Allah ya Habib ya. Siap, insya Allah. Siap, Allah khair Habib. Baik Habib, ada pertanyaan masuk lagi Habib dari channel YouTube MRBJ TV dari Aldi Eksa. Amalan apa yang bisa kita lakukan agar pahala yang kita dapatkan sebanding dengan pahala dan kemuliaan yang didapat oleh para sahabat? Amalan, tentu tidak ada amalan yang bisa sebanding dengan sahabat. Rasulullah sendiri mengatakan khairul qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Untuk sama seperti sahabat, la yastawun. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, jelas dalilnya dari Al-Quran. Bahkan orang yang mereka menginfakkan hartanya sebelum Fathu Makkah dengan orang yang berjuang setelahnya berbeda makomnya. Makanya ada namanya as-sabiqun al-awwalun, ada namanya muhajirun, ada namanya al-ansar, berbeda-beda gitu. Apalagi sama kita. Tapi setidaknya muhibbul qaum yalhaq bihim. Orang yang cinta kepada satu kelompok, setidaknya mereka akan bareng-bareng bersama mereka. Jadi amalannya adalah cinta kepada mereka sehingga kita akan dikumpulkan bersama mereka. Hadisnya sahih. Nabi Muhammad SAW katakan orang yang cinta kepada satu kaum, kata Rasulullah SAW, akan dikumpulkan seseorang bersama orang yang dia cintai. Artinya apa? Artinya cintai saja para sahabat, insya Allah. Cari tahu tentang sahabat, insya Allah kita akan dikumpulkan bersama para sahabat. Dan saya kira itu adalah amalan yang paling tepat untuk kita lakukan. Cari tahu, mencintainya dengan mencari tahu. Nggak mungkin kita bisa cinta sesuatu yang nggak pernah ada di pikiran kita dan kita nggak bisa ngebayangin orangnya, nggak bisa. Cintai dengan cara mencari tahu. Cari tahu, kenali. Setelah kenal maka sayang. Setelah sayang, insya Allah ada ittiba, ada pengikutan. Karena pengikutan tanpa kenal itu dusta. Ikut tanpa kenal kepada orang yang benar-benar diikuti, itu namanya dusta. Takut salah ngikutnya gitu. Takut salah ngikutnya.
Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Intinya, ikhwani, banyak insyaAllah daripada apa yang telah kita musyawarahkan, mudzakarahkan bersama. Yang terpenting adalah kita mengambil poin yang penting daripada apa yang kita telah ingatkan. Jangan sampai berlalu begitu saja tanpa kita mendapatkan manfaat dan faedah. Intinya kita kenal siapa itu sahabat Nabi, apa itu definisinya, bagaimana cara supaya bisa jadi sahabat Nabi, ya. Kemudian kemuliaan mereka, dan kita tahu sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW berbeda-beda perilakunya, akhlaknya, dan keutamaannya, karena satu sama lain saling melengkapi kepada Rasulullah SAW. Wa kullu min Rasulillah multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minal diyami. Dan kalaupun ada sesuatu yang berlaku kepada sahabat yang nggak nyampe ke otak kita, diamin aja, karena makom kita nggak sama dengan makom mereka. Wah, pengen tahu nih tentang peperangan Tawi dulu, tentang akhlak mereka. Pengen tahu nih perang antara Sayyidina Ali, Sayyidatuna Aisyah, udah yang seperti itu jangan dibahas. Contoh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya, bagaimana sahabatnya ketika bersatu, ketika para sahabat bersatu, ini enggak, kita cari terus pengennya cari yang perbedaan, bukan persatuan. Intinya apa? Intinya sahabat adalah insan yang mulia. Bagaimana cara supaya kita bisa bersama-sama sahabat, yaitu dengan mencintai mereka. Insyaallah Allah akan membimbing kita bersama para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la minna wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahsuma. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة والحمد لله رب العالمين.